Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala wala haula wala quwwata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh, jangan tergelincirkan siapa engkau, qulubana, jangan engkau membiarkan hati-hati kami tergelincir, ba'da idh hadaitana, setelah memberi hidayah siapa engkau kepada kami. Bisa saja orang yang beragama Islam, bahkan mungkin saja sedang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah tapi tergelincir, sehingga dianjurkan untuk terus berusaha dan berdoa sehingga dituntun dan diselamatkan oleh Allah dan diberikan keterangan hati sehingga menjauhi dari hal-hal yang tergelincir yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini bagus dibaca karena di samping doa juga Al-Quran, satu huruf 10. Ini juga pelajaran supaya kita bisa menjaga diri, jangan sampai kita tergelincir, jatuh di waktu dan tempat yang sama. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh, jangan membiarkan tergelincir siapa engkau, qulubana, kepada hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah memberikan petunjuk siapa engkau kepada kami. Quran sudah ada tapi kita masih tergelincir. Penunjuk jalan di mana-mana ada tapi kita masih tersesat. Wahab, dan menunjukkanlah siapa engkau, memberikan siapa engkau ya Allah, lana bagi kami, min ladunka, dari sisimu, hab, rahmatan, kepada kasih sayang. Artinya orang yang tergelincir jauh dari kasih sayang Allah. Innaka, sungguhnya engkau ya Allah, anta yang engkau, al-wahhab, yang maha memberi kasih sayang. Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-8. Sama dengan Al-Quran Surah As-Saff ayat 5. Falamma zaghu, setelah dia tergelincir karena enggak mau diluruskan, azawallah, maka membiarkan siapa Allah tergelincir, qulubahum, kepada hati-hatinya. Karena ada, menurut Ummi Salamah, Ummul Mukminin, Nabi itu sering berdoa. Doanya itu yang sering dibaca itu, kana aktsaru du'aihi, apa kebanyakan doa Nabi. Nabi itu sering membaca, kedengaran oleh Ummi Salamah, Ummul Mukminin, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Jadi Nabi sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikkan beberapa hati. Sabit, mudah-mudahan mengokohkan siapa engkau ya Allah, qalbi, kepada hati kami, hatiku, ala dinika, untuk terus-menerus mengikuti perintah dan laranganmu, mendekat kepada
agamamu berada di jalan yang diridhoi. Ihdinas siratal mustaqim radiyatan mardiyah, sesuatu yang engkau ridhai. Itu ada di dalam Sahih At-Tirmidzi 3522, Ahmad juz 6 halaman 294. Banyak ini hadis sahih, banyak pendukungnya. Ayat berikutnya yaitu Ali Imran ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau ya Allah jami'un nas, pada waktunya engkau mengumpulkan manusia, liyaumin di suatu hari la raiba fih yang tidak diragukan lagi bahwa itu pasti, sebagaimana atau seperti malam pasti, siang pun pasti, hidup pun pasti, mati pun pasti, berbuat itu pasti, mempertanggungjawabkan perbuatan itu pun pasti. Innallah sungguhnya Allah la yukhlifu, yaitu tidak pernah mengingkari siapa Allah al-mi'ada kepada janjinya. Allah sudah menyampaikan yang menanam kebaikan, panen kebaikan, yang menanam sesuatu yang kurang baik, ya tinggal nunggu waktu. Sesuatu itu fa'atba'a sababa. Ada sebab akibat, kebaikan berakibat kebaikan, suatu kurang baik berakibat kurang baik. Karena manusia itulah yang menentukan untuk masa depannya sendiri. Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-10. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafaru yang tidak beriman, sebesar apapun kemampuannya, kalau sudah waktunya lantughniya tidak mungkin bermanfaat anhum dari mereka alladzina kafaru amwaluhum apa harta-hartanya. Waktu hidup gedebak-gedebuk cari harta, akhirnya tidak bisa membantu kecuali harta yang halal, didapat dengan cara yang halal, dipakai untuk sesuatu yang halal. Harta ini perlu, tapi tentu dengan secukupnya. Wala auladuhum, demikian juga keluarga, anak keturunan tidak bisa minallahi syai'a, tidak bisa membantu pada waktunya kecuali kalau amalnya sama. Wa ulaika, adapun mereka semuanya ya sekeluarga, termasuk aulad, hum ya mereka waqudun nar, kalau tidak berusaha mendekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka mencari keridhaan Allah, semuanya waqudun nar, menjadi bahan api neraka. Ayat berikutnya surah Ali Imran ayat yang ke-11, kadabi ali Fir'aun. Kita bisa melihat bagaimana sejarahnya Fir'aun, kemampuan harta, jabatan, segala macam, dan seterusnya. Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka, sebelum Fir'aun ada Namrud. Kadzabu biayatina, mereka mendustakan siapa mereka, biayatina, menjauh dari ayat-ayat kami. Fa akhadhahumullah, maka membalas siapa Allah, hum kepada mereka, menyiksa, membalas, bidunubihim, itu semua manusia sulit, bahagia tidak bahagia itu akibat perbuatan manusia sendiri, bidunubihim, akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Wallahu, dan hal adapun Allah syadidul iqab, yaitu kalau sudah tiba waktunya maha dahsyat iqabnya, siksanya. Tapi selama masih ada sisa umur, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau bahasa Al-Quran surah Ghafir 45-46, wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab an-naru yu'radun 'alaiha wuduwan wa 'ashiyya. Fir'aun dan pengikutnya itu apalagi pagi dan sore disiksa luar biasa. Oleh karena itu ada doa pagi dan sore. Kenapa?
Bukan berarti Fir'aun ini hanya disiksa waktu pagi dan sore, 24 jam, cuma lebih dahsyat siksaannya itu pagi dan sore. Sama dengan ada doa pagi dan sore, bukan berarti selain pagi dan sore tidak berdoa. 24 jam kita berdoa, berzikir, hati kita selalu berusaha menyambung, apalagi pagi dan sore. Kenapa pagi? Pagi waktunya orang berangkat bekerja, sore waktunya orang pulang bekerja. Waktu sibuk saja masih ingat berzikir, apalagi di waktu yang tidak sibuk. Ali Fir'aun itu bukan keluarga Fir'aun, karena Fir'aun itu bisa dikatakan tidak punya keluarga, tidak punya keturunan. Itu pengikutnya. Karena banyak orang yang mengikuti jejak langkah Fir'aun. Nah, ini pengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu. Lah keluarganya beda. Fir'aun itu sama keluarganya beda agamanya. Jadi meskipun satu keluarga, kalau beda agama ya beda. Oleh karena itu orang yang hidup di zaman Nabi meskipun keluarga, kalau agamanya beda tidak disebut sahabat dan tidak disebut keluarga karena berbeda. Wa yauma taqumus sa'ah, coba lihat dari keluarganya Nabi Nuh, keluarganya Nabi Lut. Karena berbeda, ya beda. Bahkan anaknya pun beda. Nabi Ibrahim pun pamannya juga beda. Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, Abu Lahab beda. Meskipun kalau dari segi nasab dekat, tapi karena beda cara agamanya, cara berpikirnya, gaya hidupnya ya beda. Wa yauma taqumus sa'ah, tapi yang dekat, yang seiman, amal ibadahnya sama, biar kuburannya jauh dekat. Wa yauma taqumus sa'ah, sebaliknya biar kuburannya dekat, kalau berbeda ya beda aja. Wa yauma taqumus sa'ah, apalagi ketika terjadinya hari kiamat. Kenapa hari kiamat itu disebut sa'ah? Sa'ah itu waktu, karena waktunya pasti dan cepat. Dibilang kiamat karena waktu itu segala sesuatu pasti dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Hukumnya, pahalanya, azabnya, semuanya terbuka sekecil apapun. Adkhilu ala Fir'aun. Ini pelajaran supaya kita terus beristighfar, memperbaiki diri sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan sudah berusaha, maka selebihnya diserahkan kepada Allah lebih dan kurangnya. Adkhilu ala Fir'aun, karena manusia nggak ada yang bisa masuk surga. Surga itu sangat luar biasa keistimewaannya, sedangkan amal kita sehari antara pahala dengan dosa, banyak dosanya. Maka atas izin Allah, amal yang sedikit ditambah oleh Allah, sehingga kita insya Allah diantarkan ke surga, mendekati surganya Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Adkhilu ala Fir'aun asyaddal azab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat yang kami sampaikan. Ini merupakan pendekatan Al-Quran surah Al-Baqarah, Ali Imran ayat 8 sampai yang ke-11, Fathul Bari juz 4 halaman 22 di sebelah kanan sampai 25 sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.